saya Dwinanda Fariska Ramadhani. Saya merupakan koas angkatan 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik radiografi sefalometri lateral. Tahapan administrasi di mana operator meminta surat rujukan kepada pasien. Surat rujukan terdiri atas kop surat, tanggal pembuatan surat rujukan, tujuan, pembukaan, identitas pasien, diagnosis klinis, alasan pemeriksaan, odontogram, jenis pemeriksaan radiografi yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah penutup dan tanda tangan dari dokter pengirim. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan untuk masuk. Dengan Bapak Ridwan ya? Iya dong. Saya ingin untuk melihat surat rujukannya, Pak. Saya cek dulu ya Pak identitasnya. Dengan Bapak Ridwan, usia 25 tahun. Iya. Bapak hari ini akan melakukan pemeriksaan radiografi sefalometri lateral ya Pak? Iya. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dwinanda Fariska Ramadhani. Saya selaku operator yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan ronsen pada Bapak di pagi hari ini. Sebelumnya izin saya bertanya Bapak, sebelumnya Bapak pernah belum dilakukan pemeriksaan radiografi? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Kira-kira pemeriksaannya dilakukan kapan ya Bapak? Sekitar 5 bulan yang lalu. Oh, 5 bulan yang lalu ya Bapak. Untuk fotonya apakah berukuran kecil atau besar Bapak? Ukuran kecil di mulut aja. Oh, dimasukin ke dalam mulut ya Bapak ya. Kemudian untuk pemeriksaannya dilakukan sekali atau berapa kali Pak? Sekali aja. Oh, sekali. Baik Bapak, karena Bapak sudah dilakukan pemeriksaan ronsen sebelumnya, namun itu dilakukan 5 bulan yang lalu dengan foto ronsennya itu ukuran kecil dan dilakukannya hanya 1 kali, maka Bapak dapat melanjutkan pemeriksaan radiografi hari ini ya Bapak ya. Jika pasien merupakan pasien wanita dewasa, maka operator diwajibkan untuk menanyakan apakah pasien tersebut dalam kondisi hamil atau tidak. Hal tersebut dikarenakan jika pasien sedang hamil dalam trimester 1 dan 3, maka pasien harus ditunda pemeriksaan radiografisnya. Jika pasien tersebut tidak dalam kondisi hamil, maka pemeriksaan radiografisnya dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah legal aspek. Pada tahap legal aspek, operator harus menjelaskan kepada pasien mengenai yang pertama, tujuan dari pemeriksaan radiografi, prosedur dari pemeriksaan radiografi, efek yang mungkin timbul dari pemeriksaan radiografi, serta proteksi dari radiasi tersebut. Jika operator sudah menjelaskan secara detail, maka pasien memiliki hak untuk menyetujui atau tidaknya dilakukan pemeriksaan radiografi. Jika pasien setuju, maka pasien dapat menandatangani informed consent. Baik Bapak, saya izin menjelaskan tujuan dari pemeriksaan radiografi pada hari ini. Jadi tujuannya adalah untuk melihat hubungan rahang atas dan rahang bawah Bapak, untuk membantu menegakkan diagnosis dan juga menentukan rencana perawatan Bapak. Kemudian untuk prosedur dari pemeriksaan radiografi pada hari ini, jadi Bapak akan diposisikan berdiri berdekatan dengan mesin, dengan bagian tubuh sebelah kiri Bapak akan berhadapan dengan film. Kemudian nanti Bapak akan dimasukkan suatu alat ke dalam telinga Bapak dan Bapak diinstruksikan untuk menggigit secara maksimal. Kemudian Bapak diinstruksikan untuk tidak bergerak selama paparan. Adapun beberapa efek yang mungkin terjadi setelah paparan yaitu pusing, kemudian mual, hingga muntah, serta kemerahan pada kulit. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena selama prosedur pemeriksaan radiografi ini akan dilakukan secara optimal sehingga paparan radiasi yang diberikan itu akan minimal. Serta Bapak akan diinstruksikan untuk memakai suatu baju khusus yang dapat melindungi Bapak dari paparan radiasi yang tidak diperlukan. Apakah Bapak dapat mengerti? Sudah mengerti dokter. Baik, apakah Bapak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya belum ada. Baik, karena Bapak sudah setuju atas pemeriksaan radiografi yang akan kita lakukan dan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak diinstruksikan untuk menandatangani informed consent dulu ya Bapak. Dipersilakan Bapak. Selanjutnya adalah menginstruksikan pasien untuk melepas segala aksesoris berbahan logam di sekitar kepala. Baik Bapak, sebelum paparan Bapak diinstruksikan untuk melepas segala aksesoris berbahan logam. Hal ini dikarenakan jika benda berbahan logam tersebut ikut terfoto, maka dia dapat menutup objek yang ingin kita lihat di foto.
Selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Antara lain adalah masker, handscoon, apron, alcohol swab, film berukuran 18 x 24 cm, dan kaset yang sudah ada intensifying screen di dalamnya. Siapkan kaset yang sudah ada intensifying screen di dalamnya, kemudian masukkan film di antara kedua intensifying screen. Kemudian tutup. Selanjutnya adalah mengatur mesin sinar X dengan 74 kVp dan 4 mA selama 12 detik. Selanjutnya operator memakai apron. Selanjutnya operator membantu memakaikan apron pada pasien. Baik Bapak, saya izin untuk membantu memakaikan baju pelindung. Selanjutnya, memposisikan tubuh pasien. Bidang mid sagittal pasien tegak lurus terhadap lantai. Kemudian, pastikan bahwa pasien berdiri dengan tegak. Baik Bapak, silakan berdiri dengan tegak. Kemudian, pastikan bahwa sisi sebelah kiri pasien itu berhadapan dengan film. Selanjutnya, memposisikan kepala pasien. Kepala pasien diposisikan pada cephalostat dengan Frankfurt horizontal plane, yaitu ditarik dari garis yang ditarik dari tragus ke orbital rim itu harus sejajar dengan lantai. Kemudian bidang sagittal bagian vertikal dari pasien itu harus paralel terhadap film. Selanjutnya, menginstruksikan pasien untuk menggigit secara maksimal. Baik Bapak, gigit secara maksimal Pak. Selanjutnya, melakukan fiksasi kepala pasien dengan meletakkan ear rods pada meatus auditorius externa. Baik Bapak, saya izin untuk meletakkan alat ini ke telinga Bapak ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Sebelum paparan, ada pun beberapa hal yang perlu diinstruksikan kepada pasien. Antara lain adalah, baik Bapak, sebelum Bapak paparan, Bapak diinstruksikan untuk melihat ke depan pada satu titik ya Bapak. Kemudian Bapak menutup bibir dan pastikan bahwa Bapak tetap menggigit secara maksimal. Kemudian selama paparan Bapak diinstruksikan untuk tidak bergerak. Sebelum melakukan paparan, operator keluar dari ruangan. Setelah itu, prosedur akhir, operator membantu pasien untuk melepas peralatannya. Baik Bapak, prosedur sudah selesai. Saya izin untuk membantu melepaskan peralatan ya Bapak. Baik Bapak, prosedur pemeriksaan ronsen pada hari ini sudah selesai Bapak. Bapak diinstruksikan untuk menunggu di luar karena kita memerlukan waktu untuk memproses filmnya. Jika filmnya nanti sudah selesai diproses, saya akan kembali untuk memanggil Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sekian video simulasi saya ucapkan terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.